Faina Devi dari Pendidikan Luar Sekolah C 2015 Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Membangun Jejaring Kerja yang Efektif. Di dalam materi ini terdapat 4 struktur materi. Yang pertama itu ada prolog, individualisme versus kolektivisme. Yang kedua ada Zoom game, mengapa koordinasi gagal. Yang ketiga ada apa itu networking dan mengapa penting. Yang keempat ada membangun networking yang efektif. Nah, buat kalian, manakah yang akan kalian pilih? Apakah individualisme atau kolektivisme? Komen di kolom bawah ya. Oke, yang pertama itu ada kodrat manusia sebagai makhluk yang sosial. Dari Zen Politikon, Aristoteles menjelaskan bahwa hewan itu yang bermasyarakat. Nah, di sini itu menurut Zen Politikon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata Zen Politikon dalam hal ini itu merupakan kata dari zon yang berarti hewan dan kata politikon yang berarti bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles itu menerangkan bahwa manusia itu dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Nah, Homo homini socius, Thomas Hobbes, itu menjelaskan bahwa manusia makhluk yang sosial. Homo homini socius menjelaskan bahwa bagaimanapun manusia itu akan terikat dengan lingkungannya dan khususnya dengan lingkungan sosialnya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia akan bergantung kepada orang lain dan membutuhkan pertolongan orang lain. Yang ketiga, ada Robinson Crusoe, kehidupan dan petualangan. Jadi manusia itu suka mencari kehidupan yang baru dan suka berpetualang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada hasrat manusia sebagai makhluk hidup. Di dalam Revolusi Prancis 1789, dia menjelaskan bahwa kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Apa sih yang dimaksud? Oke, saya akan jelaskan. Kebebasan itu merupakan suatu asas yang menjadi ciri kehidupan masyarakat kota yang menghendaki adanya kebebasan dan kemerdekaan. Persamaan itu adanya suatu asas yang tidak membeda-bedakan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Terus persaudaraan itu adalah suatu asas yang mendasari persatuan kebebasan dan nasionalisme. Yang selanjutnya itu ada Homo economicus Adam Smith, ekonomi manusia. Jadi manusia itu tidak luput dari suatu ekonomi. Manusia itu hidup di dunia itu membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya ada Homo homini lupus dari Thomas Hobbes, manusia sebagai serigala bagi sesama manusia. Nah, maksud di kalimat bahasa Latin ini yang berarti manusia itu adalah serigala bagi sesama manusianya, yang berarti manusia itu sering menikam secara manusia. Hal ini sering muncul mengenai kekejaman yang dapat dilakukan manusia bagi sesama manusianya. Selanjutnya itu ada individualisme versus kolektivisme. Jadi, merasa paling baik atau benar dan paling penting itu adalah sifat dari individualisme. Tidak mau tunduk pada konsensus, itu juga sifat individualisme. Senang mengatur daripada diatur, itu juga sifat individualisme. Mau didengar, tidak mau mendengar, lebih menonjolkan atau mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain atau egois. Nah, di sini itu adalah sifat-sifat dari individualisme. Jadi kalian tetap akan menjadi individualisme atau menjadi kolektivisme. Nah, mengapa koordinasi itu dilakukan selalu gagal? Mengapa koordinasi itu dilakukan dengan sangat sulit? Saya punya jawabannya. Yang pertama, komunikasi yang kalian lakukan itu tidak tuntas. Terus yang kedua, tidak ada kepemimpinan yang kuat di dalam koordinasi. Yang ketiga, tidak memiliki informasi lengkap tentang sesuatu yang ingin kalian ketahui. Terus, kalian itu hanya fokus pada urusan sendiri. Selanjutnya, enggan berinteraksi dengan orang lain dan merasa tidak butuh orang lain. Selanjutnya, apa itu networking? Networking itu adalah praktek menghubungkan dua atau lebih jaringan secara bersama-sama untuk tujuan berbagi data serta berbagai manfaat yang lainnya.
Konsep social networking. Yang pertama, jaringan atau grafik berisi serangkaian aktor atau ikatan antara aktor. Yang kedua, hubungan bisa diarahkan. Yang ketiga, simetris menurut definisinya. Yang keempat, jaringan yang paling sederhana. Dan yang kelima, simetris dengan pilihannya. Nah, 5 ini adalah konsep dari social networking. Terus, mengapa networking penting? Ini dia penjelasannya. Networking itu bisa mengubah pengetahuan menjadi pengalaman. Terus, networking itu media untuk mengekspresikan kepentingan dan mewujudkan hasrat. Terus, selanjutnya, networking itu sebagai sistem pendukung. Dan networking itu memberi makna atau nilai tambah dari kesendirian menjadi keterkaitan. Membangun networking yang efektif. Yang pertama, mengenali mitra atau stakeholder. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang baik. Jadi di dalam bangun komunikasi yang baik ini terdapat reach atau merangkuh, bisa juga meraih. Reach itu terdiri dari R adalah respect, yang berarti kita harus hormat kepada mitra atau lawan bicara kita. Terus ada E, empati, mampu menempatkan diri pada situasi dan kondisi atau lawan bicara. Ada A, audible, dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Ada C, clarity, kejelasan dari pesan yang disampaikan. Ada H atau humble, rendah hati, terkait langsung dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.